pagi anak-anakku semua. Hari ini kita lanjutkan pelajaran PPKN di pertemuan kedua untuk bab yang ketiga ini. Gimana anakku sekalian? Sehat semua? Dan harapan saya semoga kalian di rumah dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu bersama keluarga. Baik, anak-anakku semua, tentu saja sebelum kita mulai pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa sesuai dengan keyakinan dan agama kita masing-masing. Mari beberapa saat kita mulai berdoa. Baik, berdoa selesai dan kalian semua bisa simak penayangan slide PowerPoint berikut ini. Ya, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang tata kelola pemerintahan yang baik. Kemudian nanti akan dilanjutkan dengan pembahasan tentang partisipasi warga masyarakat terhadap pengelolaan pemerintahan. Kita akan mulai dari bahasan yang pertama tentang tata kelola pemerintahan yang baik. Baik, kita lanjutkan. Baik, anak-anakku semua, kita pertama mencermati pengertian dari good governance atau pemerintahan yang baik itu seperti apa. Nah, kita kutipkan pengertian good governance atau pemerintahan yang baik itu menurut ini World Bank, ya. Bahwa pemerintahan dianggap baik apabila pemerintahan itu diselenggarakan berdasarkan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab. Ini maksudnya adalah bagaimana pemerintah mengelola pembangunan itu secara solid. Solid itu artinya diatur dengan sistem yang kuat dan bisa dipertanggungjawabkan. Yang prinsipnya adalah pengelolaan itu tetap menggunakan prinsip demokrasi yang berorientasi pada terselenggaranya pasar yang efisien. Artinya pengelolaan yang menghindari adanya pemborosan atau kesia-siaan yang tidak perlu. Termasuk juga dianggap sebagai pemerintahan yang baik apabila pemerintah mampu melakukan penghindaran salah alokasi dana investasi. Jadi, dalam proses pembangunan itu tentu diperlukan dana alokasi. Maka dianggap baik apabila pemerintah itu mampu menggunakan dana investasi itu sesuai dengan keperluan dan target yang diinginkan. Itulah yang disebut dengan menghindari salah alokasi dana investasi. Sedangkan selanjutnya dianggap sebagai pemerintahan yang baik apabila dalam penyelenggaraan pembangunan itu bisa dicegah terjadinya praktek korupsi, baik secara politik maupun administratif. Dan yang terakhir tentu disebut pemerintahan yang baik menurut World Bank itu adalah pemerintahan yang mampu menjalankan pembangunan dengan disiplin anggaran serta penciptaan, ini kalau menurut World Bank disebut dengan legal and political framework. Maksudnya adalah terhadap aktivitas usaha, maka dipastikan aturan yang mengatur tentang investasi di dalam dunia pembangunan itu dibuat secara pasti, baik
legal maupun politikalnya. Jadi pengusaha diberikan kepastian hukum tentang jaminan-jaminan di mana ia tidak saja bebas berusaha, tetapi adanya jaminan-jaminan fasilitas dari negara di mana ia bisa berusaha dengan aman. Itu maksudnya. Nah, dari kita mencoba tadi menguraikan tentang pengertian dari good governance atau pemerintahan yang baik, maka dari sana kita dapat memilah adanya 3 unsur pokok yang bersifat sinergis. Jadi 3 unsur pokok ini saling berkait, berkelindan, saling mempengaruhi di antara unsur-unsur itu. Yang pertama tentu unsur pemerintah. Pemerintah yang dipercaya menangani administrasi negara pada periode tertentu. Jadi pemerintah yang diberikan kedaulatan untuk mengatur negara. Itu unsur yang pertama. Lalu unsur yang kedua, adanya pihak swasta atau para wirausahawan yang bergerak di dalam layanan publik, yang punya usaha untuk kepentingan orang banyak. Dan unsur yang ketiga adalah unsur warga masyarakat selaku pengguna atau sering kita menyebutnya dengan istilah stakeholder. Itulah 3 unsur tata kelola pemerintahan yang baik, yang ketiganya harus bersifat sinergis. Selanjutnya, anak-anakku semua, mari kita cermati sejumlah ciri dan karakteristik tata kelola pemerintahan yang baik. Di sini Bapak kutipkan apa yang disampaikan oleh seorang ilmuwan dan tokoh politik, Laude Ida. Ini dirilis tahun 2002. Bahwa tata kelola pemerintahan yang baik mempunyai ciri dan karakteristik yang pertama adalah terwujudnya interaksi yang baik antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Jadi ingat tadi unsur dari pemerintahan yang baik, jadi pemerintah, swasta, dan masyarakat, terutama bekerja sama dalam pengaturan kehidupan sosial politik dan sosioekonomi. Lalu yang kedua, komunikasi. Jadi adanya jaringan multisistem dari ketiga unsur, pemerintah, swasta, dan masyarakat, yang melakukan sinergi untuk menghasilkan output yang berkualitas. Kemudian yang ketiga, proses penguatan diri sendiri, atau disebut dengan self-enforcing process. Ada upaya untuk mendirikan pemerintah self-governing dalam mengatasi kekacauan dalam kondisi lingkungan dan dinamika masyarakat yang tinggi. Jadi di situasi tidak stabil, maka disebut dengan pemerintahan yang baik, justru ada proses untuk melakukan self-enforcing proses, bertahan dengan kekuatan diri sendiri atau kemandirian. Jadi pada saatnya memang situasi negara bisa normal, bisa tidak normal, bisa stabil, bisa tidak stabil atau labil. Di situasi seperti itu, dikatakan pemerintah yang baik apabila dia mampu melakukan proses penguatan diri sendiri. Artinya dia lebih memilih untuk berdikari, berdiri di atas kaki sendiri daripada harus menggantungkan pada kebaikan atau bantuan negara lain.
Itu maksudnya. Lalu yang keempat, adanya keseimbangan kekuatan, balance of force, dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Jadi, ketiga elemen yang ada itu menciptakan dinamika kesatuan dalam kompleksitas, harmoni, dan kerjasama. Jadi ketiga unsur tadi, ingat, pemerintah, swasta, dan masyarakat itu saling mengisi. Tidak ada yang merasa lebih berperan, lebih kuat. Jadi ketiganya saling mendukung sehingga memunculkan keseimbangan kekuatan. Sebab kalau pemerintahnya terlalu ngatur, terlalu kuat, swastanya tidak bisa berusaha dengan baik, masyarakatnya tidak bisa berekspresi dengan leluasa, maka yang muncul adalah kediktatoran. Maka itu tidak bisa disebut sebagai pemerintahan yang baik. Maka salah satu ciri atau indikasi pemerintahan yang baik itu apabila ketiga unsur, pemerintah, swasta, dan masyarakat itu bisa berjalan bersama-sama. Dan yang terakhir itu independensi, yakni menciptakan saling ketergantungan yang dinamis antara pemerintah, swasta, masyarakat melalui koordinasi dan fasilitasi. Itulah menurut Laude Ida yang menjadikan ciri indikasi pemerintahan yang baik. Nah, untuk mengimplementasikan tata kelola pemerintahan yang baik, anak-anakku semua, maka kita bisa sodorkan persyaratan. Yang paling tidak ada 5 ini persyaratannya. Yang pertama, mewujudkan efisiensi dalam manajemen pada sektor publik. Tadi pada saat di awal ketika kita membahas tentang pengertian good governance atau pemerintahan yang baik, maka efisiensi artinya pemerintah yang melakukan pengelolaan negara secara hemat, sederhana, maka itulah pemerintahan yang baik. Itulah yang juga disebut pemerintahan yang mampu menjalankan efisiensi utamanya pada sektor publik. Lalu yang kedua, diimplementasikan dengan terwujudnya akuntabilitas publik. Akuntabilitas itu artinya pertanggungjawaban pemerintah terhadap rakyatnya. Jadi pemerintah itu dipilih, diberikan kekuasaan oleh rakyat. Maka dia harus mempertanggungjawabkan apa yang sudah ia perbuat di dalam hal memerintah itu kepada rakyat. Itu disebut dengan akuntabilitas. Sedangkan yang ketiga, tersedianya perangkat hukum yang memadai berupa peraturan perundangan yang mendukung terselenggaranya sistem pemerintahan yang baik. Jadi, regulasi, perundangan, aturan itu harus ada dan tegak di tengah-tengah kehidupan masyarakat, karena tegaknya hukum, terselenggaranya hukum di tengah-tengah kehidupan masyarakat itu menandakan bahwa pemerintahan ini dikelola secara baik. Dan yang keempat, syarat tata kelola pemerintahan yang baik adalah adanya sistem informasi yang menjamin akses masyarakat terhadap berbagai kebijakan atau informasi yang bersumber baik dari pemerintah maupun dari elemen swasta. Jadi, warga masyarakat berhak tahu apa yang sudah dikerjakan oleh pemerintah. Makanya syarat yang kelima, diperlukan adanya transparansi di dalam membuat kebijakan dan implementasinya.
Jadi kalau berbicara tentang hak-hak masyarakat, maka salah satu hak dari warga negara adalah rights to information. Jadi adanya hak masyarakat untuk mengetahui apa saja yang menjadi kebijakan pemerintah dan apa saja yang sudah dikerjakan oleh pemerintah. Maka apabila syarat-syarat itu sudah disiapkan, disajikan, diberikan kepada masyarakat, maka syarat sebagai pemerintahan yang baik itu bisa terpenuhi. Sehingga kalau kita mau membuat konklusi atau kesimpulan bahwa salah satu wujud tata pemerintahan yang baik yaitu adanya citra pemerintahan yang demokratis. Kenapa demokratis? Karena pemerintahan yang demokratis adalah pemerintahan yang ia bersumber dari rakyat, kemudian melaksanakan pemerintahan untuk rakyat, dan dia diawasi oleh rakyat. Sehingga pemerintahan demokratis disebutkan juga merupakan landasan terciptanya tata pemerintahan yang baik. Cirinya dari pemerintahan yang demokratis itu adalah di dalam menjalankan tata pemerintahan itu dilakukan secara terbuka terhadap kritik dan kontrol dari masyarakat. Jadi kalau kita mau menghadapkan kalau ada pemerintahan yang baik, berarti ada pemerintahan yang tidak baik. Maka ciri pemerintahan yang tidak baik adalah ciri yang berseberangan dengan pemerintahan yang baik. Pemerintahan yang otoriter, tertutup, tidak mau dikritik, tidak mau dikontrol oleh rakyat, maka itu merupakan salah satu wujud dan ciri bad government atau pemerintahan yang tidak baik. Anak-anakku semua, selanjutnya mari kita masuki sub pokok bahasan selanjutnya tentang partisipasi warga negara dalam sistem politik di Indonesia. Bapak ingatkan lagi bahwa unsur-unsur pemerintahan yang baik tadi kan ada 3. Pertama, pemerintah, yang kedua adalah swasta, dan yang ketiga adalah masyarakat. Nah, sub pokok bahasan ini kita akan mencoba melihat bagaimana masyarakat atau warga negara bisa berpartisipasi di dalam pemerintahan atau di dalam sistem politik. Nah, peran serta dalam sistem politik lazimnya disebut dengan partisipasi politik. Jadi partisipasi politik itu secara umum berarti keterlibatan seseorang atau sekelompok orang di dalam satu kegiatan politik. Jadi kegiatan politik itu adalah pengelolaan pemerintahan. Jadi partisipasi politik itu adalah kegiatan yang dilakukan oleh warga negara, apakah itu dilakukan secara individu maupun kolektif, atas dasar keinginan sendiri maupun dorongan dari pihak lain yang tujuannya adalah untuk memengaruhi keputusan politik yang akan diambil oleh pemerintah agar keputusan tersebut menguntungkannya. Nah, kita bisa membicarakan hal-hal yang sifatnya real atau operasional. Mari kita lihat bentuk partisipasi politik siswa seperti kalian. Kira-kira bentuk partisipasi politik apa yang bisa dilakukan oleh siswa di lingkungan sekolah? Maka kita bisa menunjuk pertama ketika kalian melakukan proses pemilihan pengurus kelas, kemudian pengurus OSIS, MPK, dan pengurus organisasi ekstrakurikuler seperti pramuka, pencinta alam, PMR, paskibraka, dan sebagainya. Itu artinya anak-anakku sudah terlibat
atau berpartisipasi secara politik, tapi di lingkungan sekolah. Termasuk juga ketika kalian, utamanya yang terpilih sebagai pengurus, apakah itu pengurus OSIS, pengurus ekstrakurikuler, ketika kalian sudah mencoba membuat anggaran atau membuat aturan, itu ya, anggaran dasar atau anggaran rumah tangga, itu artinya kalian juga disebut telah berpartisipasi secara politik. Dan yang ketiga, yang bisa diangkat sebagai contoh partisipasi politik siswa di lingkungan sekolah adalah ketika kalian terlibat di dalam forum-forum diskusi atau musyawarah yang diselenggarakan oleh sekolah. Selanjutnya, apa yang bisa kita angkat sebagai contoh partisipasi politik di lingkungan masyarakat? Nah, saya kira anak-anakku banyak tahu tentang adanya forum warga. Nah, forum warga itu bisa berupa kesamaan hobi. Contoh, ada forum warga pencinta binatang. Ada yang forum warga yang fokus kegiatannya adalah cinta lingkungan. Dia bersih-bersih sungai, dia bersih-bersih pantai, dan sebagainya. Itu semua adalah contoh partisipasi politik di lingkungan masyarakat. Yang kedua, anak-anakku bisa perhatikan pemilihan ketua RT, pemilihan kepala desa, atau pemilihan ketua organisasi suka-duka di kampung, di desa, di kelurahan, termasuk juga untuk anak-anak muda yang tergabung dalam Karang Taruna. Ini tentu menjadi contoh bagaimana partisipasi politik bisa dilakukan di lingkungan masyarakat. Kemudian yang ketiga juga, di lingkungan masyarakat kita bisa perhatikan tentang bagaimana peraturan berupa anggaran dasar dan anggaran rumah tangga bagi organisasi masyarakat seperti koperasi, kemudian lembaga musyawarah desa, RT, RW, dan sebagainya. Itu adalah contoh-contoh partisipasi politik di lingkungan masyarakat. Partisipasi politik juga kalau di tingkat negara itu apabila kalian, tapi anak-anakku kelas 10 belum boleh memilih atau terlibat langsung di dalam pemilihan umum atau pemilu, baik anggota legislatif ataupun pemilu presiden. Karena persyaratan untuk bisa memilih dalam event pemilu itu dipersyaratkan sudah berusia 17 tahun atau sudah kawin, maka kalian mungkin hanya bisa menyaksikan proses pemilu itu, tapi tidak bisa terlibat langsung. Atau juga ketika terjadi pemilihan kepala daerah, apakah gubernur, bupati, nah, itu juga adalah partisipasi politik di lingkungan negara. Dan mungkin anak-anakku juga sering melihat berita di TV atau bahkan terlibat langsung aksi demonstrasi. Nah, tentu saja demonstrasi yang sesuai dengan undang-undang, demokrasi yang tertib, damai, dan santun. Itu adalah contoh dari partisipasi politik di lingkungan negara. Nah, saya kira anak-anakku semua untuk memberikan penguatan kepada kalian, Bapak ya sodorkan tugas. Kalian bisa buka buku penunjang PPKN-nya di halaman 77 sampai dengan 78. Di sana ada tugas mandiri terstruktur 2.
maka kalian kerjakan dalam bentuk diketik dan kalian setorkan atau serahkan di Google Classroom. Saya kira itu saja hal-hal yang bisa Bapak sampaikan, dan terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang dan salam bahagia.